Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164, dan ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, ahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara kesayangan kita live interaktif Fatwa TV dengan tema Akidah Jalan Lurus bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga pengasuh dari acara ini sudah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalakum Ustaz. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustaz. Hayyakumullah. Allah yuhyik. Masyaallah bisa kembali bisa menemani antum Ustaz di Alhamdulillah. Fatwa TV dan menemani para pemirsa kita saat yang rindu akan istifadah dengan antum insyaallah Ustaz. Gimana kabar keluarga Ustaz? Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa, alhamdulillah Ustaz telah hadir bersama kita yang insyaallah kita 1 jam ke depan bersama-sama istifadah dengan beliau nantinya. Baik, kita juga ingin sampaikan para pemirsa dimanapun berada, beberapa stasiun radio yang tergabung bersama kita ikut merilai acara ini. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragan. Itu semua tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar di mana Anda berada di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Nah, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja reaksi Fatwa TV, mari kita dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy. Kepada beliau, faltafadhal maskura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung, sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media kita yang tercinta, Fatwa TV. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu perkara. Al-Imam Abul Qasim Hibatullah rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan sebuah bab yang beliau beri judul dengan Siyaqu ma ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahyi an munadharati ahli al-bid'ah wa jidalihim wal mukalamati ma'ahum wal istima'i ila aqwalihim al-muhdatsah wa ara'ihim al-khabithah. Penyebutan apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa hadis
yang menunjukkan larangan untuk bermunadharah dengan ahlul bidah, mengadakan jidal, berdebat dengan ahlul bidah, dan berbicara bersama mereka, mendengarkan ucapan-ucapan mereka yang muhdatsah, yang baru, yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan pendapat-pendapat mereka yang sangat buruk. Di dalam bab ini beliau rahimahullah menyebutkan dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah yang menunjukkan tentang larangan untuk berdebat dengan ahlul bidah. Allah SWT mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Dan kalau engkau melihat orang-orang yang mereka berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu, termasuk di antaranya adalah ahlul bidah, mereka membawakan ayat, membawakan hadis dan menyimpangkan maknanya, Allah mengatakan fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Dan para salaf yang kita tahu bagaimana kedudukan mereka di dalam agama ini, bagaimana keimanan mereka, bagaimana keyakinan mereka, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Ternyata kita dapatkan mereka ini bukan orang-orang yang senang berdebat di dalam agamanya. Beliau menyebutkan di sini banyak athar dari para salaf, dari para sahabat Nabi SAW, dari para tabi'in yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah yang ada di zamanku, yaitu para sahabat, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Kita dapatkan banyak di antara mereka yang melarang kita untuk mendengarkan ucapan ahlul bidah, melarang kita untuk berjidal dengan ahlul bidah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu diceritakan oleh Mujahid, ada yang berkata kepada beliau, ingin menceritakan satu ucapan, satu pemikiran yang dimiliki oleh Najdah. Najdah ini adalah salah seorang tokoh Khawarij. Ada yang berkata kepada beliau, inna Najdah yaqulu kada wa kada. Sesungguhnya Najdah, dia mengatakan demikian dan demikian. Itu menyebutkan pemikirannya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Faja'ala la yasma'u minhu. Maka beliau mulai menutupi pendengaran beliau. Karahiyata ayyaqa'a fi qalbihi minhu syai'. Beliau berusaha untuk tidak mendengar syubhat tadi, meskipun itu adalah orang yang ingin bercerita tentang syubhat dan pemikiran yang menyimpang yang dimiliki oleh Najdah tadi. Tapi Abdullah bin Umar, beliau mulai berpaling dan tidak ingin mendengar syubhat-syubhat tersebut. Sebabnya apa? Karahiyata ayyaqa fi qalbihi minhu syai'un. Beliau tidak ingin, beliau benci kalau sampai ada sesuatu di antara pemikiran yang rusak tadi, pemikiran yang menyimpang tadi yang masuk ke dalam hati beliau sehingga tidak bisa ditolak. Ini adalah teladan dari Abdullah bin Umar, padahal ini hanya bukan di perdebatannya, hanya ada seseorang yang ini cerita tentang penyimpangan ahlul bidah, tapi beliau tidak mau mendengarnya. Lalu bagaimana dengan berdebat? Seseorang sengaja mendatangi majelis ahlul bidah, dia mendengarkan ucapan kita, kita mendengarkan ucapan dia. Ini tentunya sesuatu yang membahayakan agama seseorang. Di antara mudarat
perdebatan adalah bisa menjadikan seseorang tidak istiqamah di atas sunnah. Ya, sebagian salaf ditanya tentang apa sebenarnya yang menjadikan banyak orang mereka tidak istiqamah di atas sunnah. Maka dijawab bahwasanya yang menyebabkan adalah banyaknya al-khusumat. Di sini Amr bin Qais, beliau pernah berkata kepada Hakam Ibnu Utaibah, bertanya kepada beliau, mattarran nasa ila hadhil ahwa ay yadkhulu fiha. Apa yang menyebabkan manusia sehingga mereka masuk ke dalam bid'ah-bid'ah ini? Beliau mengatakan al-khusumat. Yang menyebabkan adalah adanya perseteruan, termasuk diantaranya adalah perdebatan. Ini bisa menjadi sebab seseorang yang sebelumnya dia istiqamah di atas sunnah, kemudian setelah itu dia berpaling dari sunnah dan mengikuti ahlul bid'ah. Sehingga para salaf dahulu mereka mengingatkan, jangan kita berdebat dengan ahlul bid'ah. Sebagian mengatakan, yaitu Fudail bin Iyad, la tujadilu ahlal khusumat. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul khusumat, yaitu ahlul bid'ah yang mereka senang berdebat. Fa innahum yakhuduna fi ayatillah, karena sesungguhnya merekalah orang-orang yang berbicara tentang ayat Allah tanpa ilmu, yang disebutkan dalam ayat tadi. Fudail bin Iyad beliau mengatakan, la tujadilu, jangan engkau berdebat dengan orang-orang seperti itu. Laits bin Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri, yang kita tahu bagaimana kedudukan beliau, disebutkan bahwasanya beliau mengatakan, balagtu 80, umurku sudah 80 tahun. Wa ma naza'tu ahla hawan qat, dan aku tidak pernah berdebat dengan ahlul bid'ah meskipun hanya sekali. Padahal siapa yang meragukan tentang ilmu beliau, dan siapa yang meragukan tentang keimanan beliau? Karena mereka tahu bahwasanya di dalam perdebatan dengan ahlul bidah ini banyak mudaratnya. Pertama di antaranya adalah ini bisa menampakkan mereka yang sebelumnya mereka biasa-biasa saja, tidak ditoleh oleh manusia. Ketika kita melayani perdebatan mereka, justru ini akan menampakkan mereka, sehingga manusia mengenal mereka dan mendengarkan ucapan mereka. Tentunya ini adalah mudarat. Di antara mudaratnya, mungkin seseorang terpengaruh dengan ucapannya, atau orang lain yang mendengarkan, yang melihat perdebatan tadi terpengaruh dengan ucapannya. Karena tidak jarang di antara mereka yang pandai dalam berbicara, pandai memancing emosi lawan bicara, sehingga lawannya tidak lagi bisa berpikir dengan akalnya. Disitulah dia menampakkan subhat-subhatnya dan menampilkan subhat-subhatnya sehingga didengar oleh manusia. Kemudian juga yang namanya ahlul bidah bukan orang yang mudah untuk meninggalkan kebid'ahannya. Mereka memandang bid'ah itu adalah kebenaran. Sehingga sebagian salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Fa innal bid'ata la yutabu minha wal ma'siyah yutabu minha, atau kama qala. Beliau mengatakan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena bid'ah sulit bagi orang yang sudah terjerumus ke dalam bid'ah, apalagi yang sudah tokoh-tokohnya, ya, sulit bagi mereka untuk kembali kepada sunnah. Mereka sudah merasa di atas jalan yang benar. Adapun maksiyah, maka banyak di antara mereka yang bertobat dari kemaksiatannya. Nah, kalau
kita sudah mengetahui keadaan ahlul bidah adalah demikian, lalu untuk apa seseorang mengadakan perdebatan dengan orang-orang yang sangat sulit diharapkan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla? Ketika mereka berdebat bukan untuk menginginkan kebenaran, justru yang terjadi adalah banyak mudarat. Maka kembalilah kita kepada apa yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Kalau kita melihat dan kembali ke belakang, sangat kita sulit kita mendapatkan dan sangat sedikit kita dapatkan para salaf kita yang mereka berdebat. Bisa dihitung. Kenapa mereka berdebat? Ya dalam keadaan darurat dan memang terpenuhi syaratnya bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang memang ahlinya, memang mereka berhak, dan memang dalam keadaan yang di situ mereka diperbolehkan. Tapi asalnya yang namanya berdebat dengan ahlul bidah ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Amin, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebenarnya kalau kita bahas panjang saja. Panjang Allah. Tapi tentunya mungkin sebagian ikhwan, saudara mereka yang kadang memancing ustadznya gitu agar ustadznya beranikan diri gitu, Ustaz. Mungkin ada sedikit nasihat untuk mereka. Ya, ini satu kejahilan ya. Seseorang menyangka atau mengatakan bagaimana kita membiarkan mereka berdakwah, Ustaz. Kita harus hentikan mereka dengan menantang mereka, mendebat mereka. Kita katakan sebagian salaf ketika ditanya yang seperti ini, dia mengatakan justru ketika kita membiarkan mereka, tidak berbicara dengan mereka, tidak berdebat dengan mereka, tidak duduk bersama mereka, justru ini lebih dahsyat di dalam hati mereka daripada kita melayani munadharah mereka. Ya, karena memang ini yang mereka tunggu. Mereka ingin ada ahlus sunnah dan mereka sengaja memancing-mancing dengan celaan, dengan membuat kedustaan, supaya kita ada yang terpancing emosinya, mau meladeni mereka, sehingga mereka bisa melampiaskan apa yang ada di dalam hati mereka. Tapi kalau kita istiqamah, kita belajar, kalau kita memang sudah siap, kita dakwah dan kita sampaikan kebenaran, gak usah dipedulikan mereka. Itu yang justru malah menjadi mereka sakit hati. Ya, sakit hati sampai mereka meninggal dunia. Jadi wallahu ta'ala alam, semuanya hendaknya saling menasihati satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bagi para ikhwah yang belum tahu, ya jangan mengompori dan jangan memanas-manasi. Demikian pula ustadz ya atau seorang dai, dia harus paham ya, karena yang belajar dengan kita, yang ada di sekitar kita, ada di antara mereka yang masih baru belajar. Jadi tidak semua yang dia ucapkan kemudian kita laksanakan dan kita terpancing. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Menarik sekali, Ustaz. Namun karena sepertinya penelpon sudah terhubung bersama kita, Ustaz, kita coba sapa. Dan tentunya kita berikan kesempatan kepada seluruh para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung di 0331 5446 087, 0331 5446 087. Baik, kita coba sapa satu penelpon yang terhubung, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Rosid di Banjarmasin. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Ustaz, kebiasaan di kampung kami, kalau ada yang meninggal dunia itu yang mensalatkan itu sebanyak 40 orang atau 80 orang atau 100 orang dan seterusnya. Katanya setiap orang berkumpul 40 orang itu diantaranya itu satu wali, gitu ya. Nah kemudian itu saya tanyakan kepada Ustadz, memang benar itu katanya, hadisnya ada. Jadi ada yang berkumpul dalam 40 orang itu satu wali. Jadi bagaimana kedudukan hadis ini? Saya lupa redaksi hadis itu. Cuma begitu tadi, setiap berkumpul 40 orang itu diantaranya satu wali. Sehingga orang yang mensalatkan jenazah itu 40 orang sekurangnya itu, jadi ada wali yang makbul gitu di situ doanya gitu, menurut anggapan masyarakat di tempat kami.
Demikian Ustaz, mohon ke penjelasannya tentang hadis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rosid di Banjarmasin. Ya. Bapak Rashid di Banjarmasin dan juga para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Memang di sana ada hadis yang intinya di situ apabila seorang disolatkan oleh 40 orang minal muwahhidin, 40 orang yang mereka termasuk ahlu tauhid, maka syafa'ahumullahu fihi, Allah SWT akan menerima syafaat mereka untuk orang yang meninggal tadi. Artinya menerima doa mereka. Mereka berdoa di dalam solatnya, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia, luaskanlah kuburannya. Ini menunjukkan tentang keutamaan seorang mayit disolatkan oleh 40 orang muwahhidin. Ya, dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan 40 orang ahlu tauhid. Ini menunjukkan bahasanya yang menyolatkan tidak sembarangan ya. Yang menyolatkan adalah orang-orang yang benar-benar mereka bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena ada sebagian orang menyolatkan untuk si mayit, tapi dia juga di waktu yang sama dia melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tentunya tidak masuk dalam hadis ini. Jadi hadis ini isinya adalah keutamaan seorang yang meninggal dunia dan disolatkan oleh 40 orang dari ahlu tauhid. Kita tahu yang namanya ahlu tauhid adalah mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan seorang nabi atau seorang malaikat atau seorang wali atau seorang jin, hanya menyembah kepada Allah semata. Adapun penyebutan bahwasanya setiap 40 orang ada satu wali yang dikabulkan doanya, maka ini perlu dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Tapi hadis yang tadi kita sebutkan insyaallah telah tetap dari Nabi SAW yang isinya adalah keutamaan seseorang yang disolatkan oleh 40 orang. Jadi dikabulkan doanya. Allah SWT akan menerima syafaat mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan ya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita coba sapa penelpon berikutnya Ustaz dari Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rosmi di Riau. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Ya. saya minta bimbingannya tentang mengerjakan sholat yang betul gitu. Saya pernah membaca buku laki-laki dan wanita itu ada perbedaannya gitu. Seperti berdirinya, kalau laki-laki kakinya agak jarang, kalau wanita kakinya agak rapat gitu. Dan juga waktu sujud, kalau laki-laki sisinya agak keluar, kalau perempuan sisinya hampir ke lambungnya gitu. Dan adakah cara yang begitu diajarkan Nabi Isa atau bagaimana? Dan juga waktu tasahud akhir, saya mendengar dari bimbingan dari dari TV. Cuma setelah kita bersalawat Nabi, itu yang dibaca adalah innaka hamidum majid. Kalau saya fil alamin, innaka hamidum majid. Manakah yang betul yang harus dikerjakan Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resmi di Riau. Tafadhol Ustaz. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Bu Rosmi, tadi hadisnya bunyinya ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian
disolatkan oleh 40 orang yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali Allah SWT akan memberikan syafaat untuk mereka, yaitu mengabulkan doa mereka bagi orang yang meninggal tersebut. Baik. Pertanyaan dari Bu Rosmi di Riau, asalnya adalah sama antara laki-laki dan wanita di dalam hukum-hukum yang ada di dalam agama Islami. Kecuali memang di sana ada dalil yang membedakan. Jadi asalnya sama, baik muslim maupun muslimah. Termasuk di antaranya adalah tata cara sholat. Sama antara laki-laki dan wanita, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Kecuali kalau memang hukum tersebut ada dalil yang menunjukkan bedanya. Contoh seperti misalnya hukum waris. Lidzakari mithlul hadzil unthayain. Seorang laki-laki itu memiliki bagiannya 2 kali lipat dari wanita. Kemudian juga tentang akikah. Kalau anak laki-laki maka akikahnya 2 kambing. Kalau anak perempuan maka 1 kambing. Nah ini kita bedakan antara zakar wal untha, antara laki-laki dan wanita, karena memang ada dalil yang membedakan. Kalau tidak ada di sana dalil yang membedakan antara laki-laki dan wanita, ya sama asalnya. Tata cara berdirinya ketika sholat, ya, dan bagusnya jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri ini kurang lebih sama antara bahu kanan dengan bahu kiri. Ya, bagusnya demikian. Demikian pula ketika bersujud, tidak ada di sana dalil yang membedakan antara bagaimana cara laki-laki bersujud dan bagaimana wanita bersujud. Ya, semuanya sama, yaitu yang sesuai dengan sunnah, yang namanya telapak tangan atau jari-jari ini dihadapkan ke kiblat, ya, dihadapkan ke kiblat. Kemudian agak direnggangkan kedua ketiaknya, dijauhkan dari badannya, dan ini untuk laki-laki maupun wanita. Kalau memang dalam keadaan luas, artinya kita tidak dalam keadaan sholat berjamaah, kita sholat sendiri, kita renggangkan, ya, kita jauhkan lengan kita ini dari badan kita. Tapi kalau dalam keadaan berjamaah, ya, di samping kanan kiri kita ada orang, maka dalam keadaan demikian ya kita jangan terlalu berlebihan. Ini asalnya demikian. Adapun lafadz fil alamina innaka hamidum majid, perlu kembali lagi kepada dalil apakah memang lafadz ini tetap dari Nabi SAW atau tidak. Kalau lafadz yang lain innaka hamidum majid, maka ini tetap dari Nabi SAW. Adapun fil alamina innaka hamidum majid, maka kita perlu kembali kepada dalil apakah memang itu juga tetap dari Nabi SAW atau tidak. Seandainya tetap dari Nabi, maka dua-duanya bisa diamalkan. Terkadang kita membaca yang pertama innaka hamidum majid, dan terkadang kita membaca lafaz yang lain kalau memang itu juga tetap dari Nabi SAW. Allah Ta'ala a'lam. Syukran, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan tepatnya sudah terhubung pula penelpon dari Sulawesi Barat, Ustaz. Nah, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Elvi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, terkait dengan tauhid, Ana sering mendengar kalau di dalam, ada orang yang berkata kalau di dalam tubuh seseorang itu ada beberapa nama-nama jin, ada jin Islam, ada jin Muslim, ada jin kafir, dan ada jin nasab. Nah itu apakah pernyataan itu benar atau gimana Ustaz? Kalau ada dalilnya? Ya, baik. Ustaz. Cukup Ibu. Ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvi di Sulbar. Silakan Ustaz. ya, pertanyaannya agak kurang jelas tadi ya. Cuma yang Anda pahami, apakah setiap orang itu memiliki jin? Iya. Gitu ya. Ada jin Islam, ada jin kafir seperti Iya. itu Ustaz.
Memang yang namanya jin digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Jin, ada di antara mereka yang muslim, ada di antara mereka yang kafir. Dan jin mereka sendiri yang menceritakan tentang keadaan mereka. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya ada di antara kami yang muslimun, orang-orang Islam. Seperti kita, melakukan sholat, berhaji, menghadiri majelis ilmu, beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, belajar, membaca Al-Quran. Wa minnal qasitun. Dan ada di antara kami yang qasitun, yaitu orang-orang kafir, yang mereka menggoda manusia, sebagaimana ada di sana manusia yang juga menggoda dan berusaha menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Jadi memang jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Adapun jin nasabnya, maka yang saya ketahui ini adalah istilah sebagian orang, di mana di sana ada perjanjian antara nenek moyang dengan jin tersebut. Ya, perjanjian antara nenek moyang dengan jin tersebut untuk saling bekerja sama, atau jin tersebut harus menjaga dan memelihara anak keturunan orang tersebut, tapi dengan syarat, ya, nenek moyangnya harus melakukan demikian dan demikian. Dan akhirnya anak keturunan dari orang tersebut senantiasa ditemani dan didatangi oleh jin-jin yang memang sudah mengambil perjanjian dengan orang tuanya, dengan nenek moyangnya. Ya, sehingga mereka menamakan jin-jin tersebut dengan jin-jin nasab. Mungkin saja ya demikian terjadi. Memang, dan Allah SWT telah menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Jin juga bahwasanya sebagian manusia mereka meminta perlindungan kepada sebagian jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tersebut justru malah menambahkan ketakutan kepada mereka. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, maka kita mengetahui adanya jin yang muslim, adanya jin yang kafir, dan di sana ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Dan seperti jin nasab tadi, itu adalah perjanjian dan permintaan perlindungan yang dilakukan oleh nenek moyang kepada jin-jin tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kita coba sapa penelpon berikutnya Ustaz yang telah terhubung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Hamba Allah. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, Ustaz. Anak ini punya ibu. Beliau ini masih kayak amalan bid'ah. Kayak kemarin Rebo Wakasan ini. Cuman anak tuh bingung. Anak baru mau tahu itu, jadi ibu tuh udah kayak marah gitu nah Ustaz. Jadi anak harus bagaimana ya? Soalnya anak tuh kasihan sama beliau. Jadi zikir-zikir yang tidak sesuai yang diajarkan Nabi itu dia lakukan, kadang sampai lupa makan kalau waktunya sholat tuh kadang dia kayak nggak tepat waktu gitu. Jadi anak sebagai anak tuh harus gimana Ustaz ya, soalnya kalau anak mau diajak dengerin kayak kajian Ustaz Sunnah tentang tauhid, tentang dia kayak nggak mau denger. Anak pernah bawa sekali kajian yang biasa anak datengin tuh, beliau tuh kayak ya nggak mau gitu. Jadi bagaimana anak menyikapi ibu ya, karena anak tuh jujur kasihan sama beliau Ustaz. Tapi kalau anak mau ngomong atau gimana tuh kayak cepet marah gitu, kayak nggak terima gitu. Jadi kesannya tuh anak tuh ajarin dia gitu Ustaz. Baik, cukup Ibu. Iya. Ditunggu jawabannya. Terima kasih Ibu Hamba Allah di Kalimantan Timur. Barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Ya, termasuk bakti kita kepada orang tua kita adalah bagaimana kita menyampaikan
hidayah ini kepada beliau. Kalau memang kita melihat orang tua kita masih melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan itu adalah perkara yang membahayakan, man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah di dalam neraka. Menunjukkan bahwasanya bid'ah bukan hanya ditolak dan tidak diterima amalannya, tetapi dia telah melakukan dosa yang menjadikan dia terancam dengan neraka. Apa yang ada di dalam hati seorang anak berupa rahmah dan kasihan melihat orang tua yang masih melakukan amalan yang menyelisih sunnah Nabi SAW, maka memang inilah yang harus ada di dalam hati masing-masing dari anak yang sudah mengenal hidayah dan sudah mengenal sunnah Nabi SAW. Kalau memang ada di dalam hatinya kasihan dan sayang yang sangat kepada orang tua, dan ingin dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan baik di dalam surganya sebagaimana dikumpulkan di dunia, maka hendaklah dia berusaha untuk mengajak orang tuanya, mendakwai orang tuanya, dan bersabar di dalam berdakwah. Karena memang sudah sunnatullah yang namanya berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, akan ada di sana halangan. Luqman Al-Hakim ketika beliau menasihati anaknya dan mengatakan u'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, beramar ma'ruf nahi munkarlah, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Beliau sudah wanti-wanti, ya sudah memberikan penjelasan dan wasiat sebelumnya. Kalau beramar ma'ruf nahi munkar, ya bersabar atas apa yang menimpamu. Orang tua marah tidak masalah. Sampaikan agama ini dengan baik, sesuai dengan kemampuan kita. Kita memilih waktu yang pas, keadaan yang pas, kita sampaikan dengan lemah lembut secara berurutan, dengan ucapan yang jelas tanpa emosi, tidak terkesan menggurui. Adapun setelah itu beliau marah, menampakkan ketidakenakan kepada kita, menggerutu dan seterusnya, maka kita bersabar. Pahit memang dan pedih memang di dalam hati, namun kalau kita bersabar karena Allah, maka kesabaran kita akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan pahala yang besar. Dan jangan kita lawan kejelekan yang dilakukan oleh orang tua kepada kita dengan kejelekan yang serupa. Allah SWT mengatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama antara kejelekan dengan kebaikan. Balaslah dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba antara dirimu dengan dia yang sebelumnya ada permusuhan, tiba-tiba menjadi sangat dekat. Yang demikian karena kita membalas kejelekan tadi dengan kebaikan. Orang tua apabila mengucapkan ucapan yang menyakitkan, maka jangan kita balas dan terus kita berbakti kepada beliau, membantu beliau sesuai dengan kemampuan kita, dengan harta yang kita miliki, mengucapkan ucapan yang baik, membantu dengan fisik. Ya, semoga Allah SWT melembutkan hati beliau dengan sebab perbuatan baik kita ini, maka dia akan terpengaruh dan terharu
Dan mungkin penasaran, di mana kamu mempelajari yang seperti ini. Selama ini aku benci, selama ini aku melakukan demikian dan demikian, tapi engkau tidak pernah membalasnya demikian dengan kejelekan. Dari mana engkau mempelajari yang seperti ini? Semoga ini menjadi sebab penasarannya orang tua kita untuk belajar agama, belajar sunnah. Jadi bersabar. Ya, terus kita sampaikan, dan yang perlu kita ingatkan di sini, ada di sana perkara yang hendaknya lebih kita dahulukan untuk disampaikan kepada orang tua. Apa yang disebutkan tadi contohnya adalah berupa bid'ah amaliyah. Ya, beliau melakukan zikir-zikir yang tidak disunahkan. Ya, dan di sana ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, yaitu kita sampaikan kepada beliau tauhid. Sampaikan kepada beliau tauhid, kita pahamkan tentang makna la ilaha illallah dan makna ucapan kita ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Seandainya beliau menerima apa yang kita sampaikan dan mempraktekkan apa yang kita sampaikan berupa tauhid, niscaya itu adalah keberhasilan yang sangat besar. Seandainya beliau meninggal dunia menghadap kepada Allah dengan membawa tauhid tadi dan masih melakukan bid'ah tadi, maka kita masih berharap semoga Allah SWT memasukkan beliau ke dalam surganya. Ya, dan bid'ah yang dilakukan memang dosa dan seseorang terancam di akhirat, cuma masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dahulukan yang paling penting dulu, yaitu kita mendakwahkan kepada beliau tauhid, baru setelah itu kita fahamkan beliau tentang konsekuensi dari ucapan kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wallahu taala a'lam. Masya Allah, Assalamualaikum wa nasihat sangat bermanfaat Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa bermanfaat. Baik, kita coba sapa penelpon dari Padang Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Leli. Ya, mau tanya Ustaz, ini mengenai keluarga saya. Ya. Keluarga saya tuh masih suka musik-musik ulang-ulang tahun, itu jadi suatu kebanggaan bagi mereka. Bagaimana itu? Saya ngasih masukan, nggak diterimanya, mereka mengolok-olok saya gitu. Ya. Gimana itu Pak Ustaz? Baik, cukup Malahan Ibu. jadinya. Cukup Ibu. Ya, tolong kasih pencerahannya Pak Ustaz ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Leli di Padang. Ditunggu jawabannya. Tafadhol Ustaz. Baik, pertanyaan dari Bu Leli di Padang, semoga Allah SWT menjaga beliau dan juga para pemirsa sekalian, tentang masalah merayakan hari ulang tahun. Maka ini bukan termasuk ajaran di dalam agama Islam. Dahulu para salaf adalah orang yang sangat mengingat kematian. Akan tapi tidak ada di antara mereka yang mengingat kematian dengan cara merayakan hari ulang tahun mereka. Karena sebagian orang mengatakan merayakan hari ulang tahun maksudnya adalah supaya mengingatkan seseorang dia sudah umur 25, dia sudah umur 40, sehingga mengingatkan dia untuk beramal soleh misalnya. Nah, ini para salaf yang mereka adalah orang yang paling semangat mengingat kematian, memperhatikan umurnya, tapi tidak ada di antara mereka yang dahulu merayakan hari ulang tahun mereka. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya kebiasaan ini, yaitu merayakan hari ulang tahun, ini bukan dari Islam. Ternyata ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Seperti orang-orang Nasrani misalnya. Ya, mereka banyak melakukan perayaan ini. Melakukan perayaan ulang tahun, baik untuk anak kecil mereka maupun orang dewasa mereka. Bahkan bukan hanya ulang tahun saja. Di sana ada ulang tahun pernikahan juga dirayakan oleh mereka. Ini bukan dari Islam sebenarnya. Ini adalah dari selain Islam. Dan Nabi SAW melarang kita untuk mengikuti perilaku orang-orang ahlul kitab. Nabi SAW mengatakan,
la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil quddah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya akan ada sebagian kita yang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai seandainya ada di antara mereka yang masuk ke dalam lubang dhab, yaitu hewan yang ada di gurun pasir, yang sarangnya adalah sangat-sangat kecil. Seandainya ada di antara mereka yang masuk ke dalam lubang tadi, niscaya akan ada di antara umat Islam yang ikut masuk ke dalam lubang tadi. Ini kabar dari Nabi SAW yang maknanya adalah peringatan. Jangan sampai kita mengikuti jalan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perayaan hari raya ulang tahun tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Muslim. Kita memiliki agama yang hak, yang sempurna, yang dikatakan oleh Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dan orang-orang ahlul kitab bahkan mereka sangat iri dengan agama kita. Sampai datang orang Yahudi ya dan mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawm 'aidan. Satu ayat di dalam Al-Qur'an yang kalian baca, seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kemudian mereka membaca firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Agama kita sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Allah. Dan tidak ada petunjuk dari Nabi SAW untuk merayakan hari ulang tahun ini. Dan tidak dicontohkan oleh para salaf merayakan hari ulang tahun ini. Maka jadilah kita seorang muslim yang bangga dengan agamanya. Jangan kita taklid, buta dan mengikuti orang-orang kafir di dalam kebiasaan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, jazakallah khairan. Berarti nasihatnya sama dengan yang tadi saja. Iya. Sama. Baik, demikian ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Coba kita sapa pula penanya dari Sumatera Utara. Iya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Silakan Bapak awal di Sumatera Utara. Umumnya di setiap desa saya kan melihat itu setelah ada jenazah malamnya dilaksanakan 3 malam berturut-turut. Nah itu bagaimana menyikapinya kita sempat. Ya. Yang kedua, sholat jenazah itu yang baik di dalam masjid atau di lapangan terbuka. Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak awal di Sumatera Utara. Tafadhol Ustaz. Kalau yang dimaksud adalah ta'ziyah, yaitu tetangga, kerabat mendatangi keluarga yang sedang mendapatkan musibah, maka inilah yang disyariatkan. Bagaimana ta'ziyah? Datang kepada ahlul mayyit, keluarga yang ditinggal, kemudian kita bertemu dengan keluarga tersebut, mengingatkan tentang pentingnya beriman dengan takdir, kemudian kita mendoakan untuk yang meninggal dan menganjurkan kepada mereka untuk bersabar atas musibah yang terjadi. Maka inilah yang dimaksud dengan ta'ziyah. Boleh juga terkadang seseorang datang dan dia membawa makanan atau memberikan uang, tidak masalah, untuk menunjukkan bahwasanya meskipun mereka ditinggal oleh suami atau ditinggal oleh ayah, tapi ada di sekitar mereka kaum muslimin yang insya Allah akan bersama-sama membantu. Mereka tidak hidup sendiri. Ini yang demikian adalah disyariatkan, tidak masalah. Makanya Nabi SAW ketika meninggal Ja'far bin Abi Thalib, beliau mengatakan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma ashghalahum aw ma yushghiluhum. Hendaklah kalian membuat makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka.
Ini disyariatkan di dalam agama Islam. Tapi kalau yang dimaksud adalah, ya karena tadi yang ditanyakan adalah yang sering dilakukan oleh masyarakat, yaitu mengadakan kumpul-kumpul, ya mungkin habis maghrib selama 3 hari 3 malam, dan di situ mereka membaca surat tertentu, kemudian diakhiri dengan doa bersama atau makan bersama, maka ini tidak diperbolehkan yang demikian. Bahkan sebagian salaf mengatakan, kami dahulu menganggap berkumpulnya manusia untuk makan ya setelah meninggalnya seseorang ini adalah minan niyahah, ini adalah termasuk meratap. Padahal kita tahu bahwa meratap ini adalah termasuk dosa besar, diharamkan di dalam agama Islam. Dan para salaf mengatakan berkumpulnya manusia untuk makan bersama setelah meninggalnya seseorang ini adalah termasuk bagian dari meratap. Jadi intinya yang demikian tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Yang disyariatkan adalah takziah. Kita datang saja, datang, dan tidak perlu kita mengadakan atau mengikuti acara ya selama 3 hari tadi berkumpul-kumpul membaca Al-Quran bersama atau berdoa bersama, maka tidak perlu kita mengikuti acara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua tentang sholat jenazah, apakah dilakukan di masjid atau di lapangan terbuka, perkaranya luas. Ya, boleh kita laksanakan di dalam masjid, boleh. Dilaksanakan di dalam kamar, di dalam rumah juga diperbolehkan. Mau dilaksanakan di tempat terbuka juga tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal dari meja redaksi Fatwa TV, Ustaz. Ya. Ini dari Bapak Eril di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana. Ustaz, ahsanallahilaikum. Dalam tradisi suatu daerah ada kepercayaan bahwa malaikat penjaga rumah harus memiliki boneka bermain, karena jika tidak terkadang akan mengganggu penghuni rumah, seperti terkena penyakit dan membuat rumah menjadi banyak masalah. Biasanya boneka bermain yang disediakan berupa sepasang ayam hidup yang diletakkan di dekat pusar rumah, lalu dibacakan ayat suci Al-Quran dan sholawat. Setelah itu, ayam dilepas dan dibiarkan hidup secara normal. Jika ini merupakan kesyirikan, apa yang harus dilakukan terhadap ayam-ayam ini? Ya. Tentunya keyakinan adalah keyakinan yang batil, tidak berdasar. Ya, dan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, mereka adalah hamba-hamba Allah yang didekatkan. Mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak memaksiati Allah di dalam apa yang diperintahkan kepada mereka. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan keyakinan tersebut. Kita sebagai seorang muslim hati-hati. Jangan sampai kita berkeyakinan kecuali berdasarkan dalil. Dari mana? Keyakinan yang mengatakan bahwasanya malaikat penjaga rumah akan mengganggu kita kalau dia tidak punya boneka mainan, dan boneka mainannya berupa ayam. Ini dari mana yang demikian? Ya, ini tidak ada dasarnya. Apa yang dilakukan dan apa yang kita lakukan terhadap ayam-ayam tadi sudah. Kalau kita memang sudah tahu hukumnya ini tidak boleh dan tidak ada dasarnya, ya tidak ada yang perlu dilakukan. Kita cukup bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah dari keyakinan yang batil tadi. Adapun ayam, ya dia tidak berdosa, ya. Nggak perlu di sana ada minta maaf kepada ayam atau dan seterusnya, tidak perlu, ya. Ini karena kebodohan kita, karena kejahilan kita, dan kita ganti amalan yang batil tadi dengan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana supaya rumah kita terjaga? Banyak kita melakukan zikir di dalam rumah tadi. Zikir pagi dan petang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Kita jauhkan rumah kita dari kemaksiatan, dari musik, dari jimat, dari patung-patung. Maka semoga ini semua bisa menjadi sebab
selamatnya kita dan terjaganya rumah kita. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasan ya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan sepertinya sebagai pertanyaan penutup pada perjumpaan kali ini Ustaz. Tanpa terasa alhamdulillah sama-sama kita istifadah 1 jam kurang lebih Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya Ustaz. Sampai ketemu kembali insyaallah di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Hayakumullah. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf atas segala pertanyaan yang belum bisa kita respon, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat Assalamualaikum An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164, dan ini adalah